Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini akan menjelaskan tentang konservasi lingkungan. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa konservasi. Untuk yang pertama di tambang emas PT Bumi Sukses Indo. Nah, PT Bumi Sukses Indo ini berlokasi di Banyuwangi, Jawa Timur. Dikelola oleh PT Bumi Sukses Indo, dan PT Bumi Sukses Indo ini adalah anak perusahaan dari PT Merdeka Copper Gold Tbk yang menjalankan operasi tambang emas terbuka di tambang Mas Tujuh Bukit, Desa Sumberagung, Banyuwangi, Jawa Timur juga. Nah, di sini adalah informasi PT Bumi Sukses Indo. Sumber daya emas yang dikelola sekitar 27,9 juta ons emas. Ini hasil dari Petromindo. Nah, kemudian target produksinya di 2024 sekitar 100.000 sampai 120.000. Kalau di 2025 target sekitar 100.000 sampai 110.000 ons emas. Sumber kompas.com. Kemudian mulai beroperasi produksi emas pertama dimulai pada 2017. Nah, kemudian upaya konservasinya ada yang pertama adalah untuk reklamasi progresif dan rehabilitasi lahan. Yang kedua adalah revegetasi dengan tanaman lokal. Yang ketiga, konservasi air, yaitu perusahaan rutin melakukan pemantauan kualitas air dan memastikan air yang dibuang ke lingkungan memenuhi standar baku mutu yang berlaku. Yang keempat, manajemen lingkungan bersertifikat. Nah, di tambang emas kali ini juga ada hubungannya dengan Al-Quran surat Al-A'raf 756. Nah, yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Nah, keterkaitan ini menjadi dasar etika lingkungan Islam bahwa bekas galian tambang harus dipulihkan agar tidak menimbulkan kerusakan seperti longsor, banjir, atau degradasi lahan. Nah, kemudian tambang PT Nikel Aneka Tambang atau PT Antam. Nah, lokasinya di Pemala, Sulawesi Tenggara. Pengelolanya PT Aneka Tambang atau PT Antam sendiri. Sumber daya nikel, Antam memiliki sumber daya biji nikel sekitar kurang lebih 50 sampai 60 juta ton. Nah, Antam memulai beroperasi di sektor nikel sejak tahun 1975. Kemudian upaya konservasinya, yang pertama reklamasi dan revegetasi, penanaman kembali menggunakan tanaman lokal dan endemik. Yang kedua, pengelolaan air limbah. Nah, PT Antam juga penerapan sistem daur ulang air tambang untuk mengurangi pengambilan air baku. Yang ketiga, konservasi keanekaragaman hayati atau perlindungan flora dan fauna di sekitar wilayah tambang. Kemudian 4, sistem manajemen lingkungan. Yang kelima, pemberdayaan masyarakat dan lingkungan. Misalnya program penghijauan bersama masyarakat sekitar tambang. Nah, tambang nikel tadi juga ada kaitannya dengan Ar-Rahman ayat 55 7-8, yang artinya, dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan raja atau keseimbangan agar kamu tidak melampaui batas dalam keseimbangan itu. Keterkaitannya adalah penambangan harus menjaga keseimbangan alam, tidak berlebihan, serta diikuti reklamasi agar fungsi ekologis tetap terjaga. Nah, yang ketiga adalah bencana alam Sumatera di 2025 ini yang sangat booming. Nah, lokasinya yang terdampak adalah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Nah, peristiwanya adalah yang pertama banjir dan longsor akibat cuaca ekstrim. Nah, curah hujan ekstrim pada akhir November-Desember 2025 akibat perubahan pola cuaca dan siklon tropis memicu banjir bandang serta tanah longsor di berbagai wilayah Sumatera. Nah, kemudian jumlah korban tewas telah melampaui 1.000 orang di Sumatera. Nah, yang kedua adalah dampak lingkungan dan ekosistem. Yang ketiga, gempa bumi terkait aktivitas tektonik. Yang keempat, skala kerusakan dan tanggap darurat. Nah, data terbaru dari bencana alam ini, korban meninggal kurang lebih 1.000 orang di Sumatera saja. Puluhan ribu rumah dan fasilitas rusak, ratusan ribu warga mengungsi dan membutuhkan bantuan pangan, air bersih, dan layanan dasar. Nah, yang terakhir, tanggapan dan analisis penyebab. Nah, faktor penyebab bencana adalah curah hujan ekstrim dan pola cuaca tidak biasa, degradasi lingkungan, dan tata guna lahan yang buruk. Perubahan iklim global memperkuat fenomena hidrometeorologi. Nah, ini juga ada kaitannya dengan Quran surat Ar-Rum 30 ayat 41 yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Nah, keterkaitan ayat ini relevan dengan manusia yang tidak bisa menjaga atau hanya merusak ekosistem alam tanpa memperhatikan dampaknya, yaitu misalnya kayak banjir atau longsor. Nah, yang terakhir ini adalah bekas galian semen Padang. Lokasinya di Indarung, Kota Padang, Sumatera Barat. Nah, terbelakangnya bekas galian merupakan area penambangan batu kapur dan tanah liat yang digunakan sebagai bahan baku semen. Lokasi utamanya di Indarung,
Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Nah, sebagian area juga galian telah tidak aktif dan masuk tahap reklamasi pasca tambang. Nah, upaya konservasinya yang pertama adalah kondisi dan upaya reklamasi. Yang kedua, dampak lingkungan yang diperhatikan. Yang ketiga, pengelolaan dan pengawasan. Nah, dikelola juga dan diawasi oleh pemerintah daerah dan KLHK melalui pelaporan berkala. Nah, ini juga ada kaitannya dengan Al-Jajiyah ayat 13 yang artinya dan dia menunduk untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya. Keterkaitannya adalah batu kapur dan tanah liat sebagai bahan semen adalah nikmat Allah yang boleh dimanfaatkan, tetapi tetap harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Nah, ini daftar pustakanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.